Saya percaya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang ke tempat ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau angkat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami agungkan nama-Mu. Layaklah Engkau ditinggikan, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami berikan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga
Jemaat saya persilakan untuk duduk. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Amin. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan satu hari lagi Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan satu hari ini kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk pasangan kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami terus menyenangkan-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan, seluruh hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk pemerintah di bangsa kita, berdoa juga untuk pemilihan presiden di tahun depan, berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk ketua BPH, ketua BPD. Kita juga berdoa untuk rencana Natal kita di bulan depan, berdoa juga untuk Natal Super Kid. Mari kita doakan bersama-sama, kita buka suara kita. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa syafaat bagi bangsa kami pada hari ini. Shalom bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan kasih damai sejahtera-Mu berlimpah atas bangsa kami. Diberkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa itu Tuhan yang menopang bangsa kami ini. Ada roh keamanan yang dari Tuhan. Ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Ada perlindungan Tuhan turun atas bangsa kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di bangsa kami ini berdoa syafaat, memohon kepada Tuhan, turunlah belas kasih-Mu atas bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya bangsa kami ini adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga para pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Tuhan berkati mereka dengan roh takut akan Tuhan serta dengan roh hikmat. Biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh dibawa maju oleh kepada pemerintahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati Tuhan seluruh bangsa kami ini. Hasil bumi, hasil laut di bangsa kami Tuhan berkati. Seluruh para anggota keamanan diberkati. Para tenaga medis diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini boleh berdiri Tuhan. Baik gereja-gereja di kota besar, di kota kecil, di pedalaman sampai ke pelosok sekalipun. Tuhan Engkau memberkati gereja-gereja ini. Menjadi gereja kesaksian yang hidup. Menceritakan perbuatan Tuhan. Menceritakan kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa saat ini juga Tuhan. Untuk gereja-gereja di luar negeri. Boleh menjadi gereja-gereja yang hidup kembali. Di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Untuk gereja-gereja yang saat ini mulai padam, bangkit kembali. Iman mereka dibangkitkan kembali. Roh mereka menyala-nyala kembali untuk mencari Tuhan. Engkau berikan kepada mereka Tuhan hati yang haus, hati yang rindu mencari Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, pekabaran Injil kembali berkobar-kobar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya lewat misionaris Tuhan yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Kami percaya lewat kuasa-Mu terbukalah kesempatan atas mereka, terbukalah surga atas mereka. Mereka boleh menerima keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga atas ketua BPH kami, ketua BPD yang sudah terpilih di setiap daerah-daerah. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Kiranya urapan yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan menyertai mereka di setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka untuk mereka kerjakan untuk program GBI Tuhan di tahun depan. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan visi misi yang dari Tuhan sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu juga atas Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan.
Tuhan berkati di dalam kesehatannya. Tuhan berikan kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan yang melindunginya. Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Engkau yang terus bersamanya di setiap musim kehidupannya. Tuhan urapi dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu. Biarlah Tuhan Ibu Gembala kami boleh menjadi Ibu Gembala yang baik, yang mengayomi setiap jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah hidupnya boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Dan hidupnya boleh menjadi teladan iman yang baik. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat GBI Gading Serpong, kami yang hadir saat ini. Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami berserah. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk terus mengikuti Engkau seumur hidup kami. Tuhan berkati para kepala-kepala keluarga, Tuhan berkati istri-istri, Tuhan berkati anak-anak. Kami percaya Tuhan, setiap keluarga-keluarga di GBI Gading Serpong boleh memiliki pengalaman yang hidup yang baik di dalam Tuhan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas setiap keluarga-keluarga. Sehingga mesbah keluarga dibangun kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak youth di tempat ini. Biarlah generasi muda di tempat ini Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka boleh menjadi teladan iman yang baik bagi pergaulan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati teens, super kids di dalam nama Yesus. Kami percaya pertumbuhan anak-anak kami ini ada di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati masa depan mereka di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mungkin kami tidak tahu mengalami kesehatan yang lemah ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kesehatan kami. Kami boleh sehat, kuat dan panjang umur. Dan dengan demikian kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga umat-Mu yang mungkin berada di dalam pergumulan. Tuhan, Engkaulah jalan keluar. Engkaulah Tuhan Allah pengharapan kami. Engkau bukakan jalan atas mereka. Mereka saat ini mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kebangkitan iman di dalam nama Yesus. Dan roh mereka menyala-nyala kembali untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Ibu Desi saat ini Tuhan. Tuhan kuatkan dan teguhkan hatinya untuk terus mengikuti Engkau seumur hidupnya. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas tubuhnya, kesembuhan terjadi. Kami percaya Ibu Desi menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kalau sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami yang mendengarnya juga diberkati, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk rencana Natal kami di bulan depan Tuhan. Kami percaya seluruh panitia-panitia yang sudah dibentuk boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Dan biarlah itu Tuhan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dana yang kami perlukan Tuhan kami percaya segala sesuatunya Tuhan cukupkan bagi kami. Biarlah Tuhan melalui perayaan Natal ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang kami terima ya Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan, Tuhan memberikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersuka, umatnya bersama.
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, biar kami lebih lagi mengenal kasih karunia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih, sungguh Engkau Allah kami yang ajaib. Haleluya. Yesus, Engkau baik.
tengah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang pada saat ini menjadi berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah karena kami sudah siap, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Hari-hari ini luar biasa. Kita bisa bersuka cita karena sudah mulai hujan turun. Di mana berapa lama tidak turun hujan sehingga panasnya lumayan terik. Dan kita bersyukur hujan berkat pun turun dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini saya akan bawa tema kita, hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, ini adalah berkesinambungan tema kita pada bulan ini. Dan saya akan bacakan dulu, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 3-9, saya akan baca ayat ganjil. Nanti saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap dan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, apa sih maksud dari kasih karunia Allah itu? Kasih karunia Allah adalah kuasa Allah yang menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Nah, kasih karunia adalah pertolongan dan kekuatan ilahi yang diterima melalui pendamaian dengan Yesus Kristus. Jadi manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus dan menerima kasih karunia itu. Dan kasih karunia memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, lalu kemudian percaya, lalu kemudian diselamatkan dan melakukan kehendak Allah. Nah, ini kasih karunia ini adalah sesuatu yang mana sebenarnya adalah hadiah bagi kita yang mau percaya. Hadiah yang diberikan biasanya kalau hadiah ulang tahun, maka kita ulang tahun maka dikasih hadiah. Atau kita memperoleh satu keberhasilan tertentu, lalu seseorang memberikan sesuatu karena kita berhasil dalam satu hal tertentu. Tetapi yang namanya kasih karunia ini adalah sebuah pemberian Allah yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Jadi dalam kasih karunia dalam Yesus Kristus, semua orang percaya telah menerima belas kasihan Allah. Karena sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita semua, yaitu kasih karunia, sebenarnya itu karena kasih Allah kepada manusia. Dalam Yesus Kristus, semua orang percaya telah menerima pengampunan dosa
sehingga memperoleh keselamatan dan hidup dalam kelimpahan. Ya, tadi kita sudah baca beberapa ayat. Ya, yang penting kita harus menjadi orang percaya supaya kita bisa menerima sesuatu dari Allah yang sebenarnya tidak layak kita terima. Nah, dalam Yesus Kristus semua orang percaya telah dibebaskan dari hukuman kekal. Nah, artinya setiap orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, maka orang percaya itu menerima God's mercy dan grace. Mercy itu berarti murah hati. God's mercy and grace, ya. Mercy berarti murah hati, itu adalah belas kasihan Allah yang ditunjukkan dengan memberikan pengampunan dan membatalkan hukuman. Itu namanya murah hati. Allah membatalkan, ya, memberikan pengampunan lalu membatalkan hukuman. Harusnya kita dihukum karena dosa dan pelanggaran kita semua sebagai manusia. Tetapi karena kasih Allah, Dia memberikan kemurahan hatinya itu, Dia memberikan pengampunan lalu membatalkan hukuman itu. Nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan bisa membatalkan hukuman itu, ya. Nah, grace artinya kasih karunia, yang artinya adalah memberi kebaikan, berkat, pertolongan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Jadi sebenarnya saudara dan saya tidak layak menerimanya. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Allah yang memberikan kasih-Nya kepada kita semua, maka kita diberikan pengampunan atas dosa dan pelanggaran manusia. Nah, Mazmur 103 ayat 10 berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Nah, ini adalah kasih karunia yang Tuhan beri buat kita semua sebagai orang percaya. Nah, kalau kita sudah diberi kemurahan hati dan kasih karunia Allah, sehingga semua kita mengalami pengampunan dosa, sehingga kita semua menerima keselamatan yang kekal, lalu apalagi yang mau kita cari? Apalagi yang mau kita pikirkan selain memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Seringkali apa yang dikehendaki Tuhan mungkin saja kita kurang suka. Kita kurang suka, kurang senang. Tetapi kalau kita pegang kehendak Tuhan, kalau kita pegang saja apa yang Tuhan rencanakan buat kita semua, karena kasih karunia Allah sudah nyata di dalam kehidupan kita, maka apa saja yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk melakukannya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ada kepintaran sehingga kita mampu melakukannya, tetapi karena kita dimampukan untuk melakukannya. Amin. Amin dari belakang doang. Jadi bukan karena kepintaran, kemampuan atau kehebatan kita, tapi dimampukan untuk melakukannya. Karena sebenarnya kita nggak mampu. Sebenarnya kita mungkin nggak kuat, ya kan? Sebenarnya kita juga banyak hal yang kita nggak mengerti. Tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan, dinyatakan karena kita percaya akan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menerima yang namanya kemurahan Allah dan kasih karunia-Nya itu tinggal diam dalam hidup kita. Amin. Nah, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu bagaimana? Saya akan menyampaikan beberapa ciri-ciri yang bisa kelihatan gitu ya, bisa kelihatan. Nah, ciri yang pertama adalah kita harus hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini ciri pertama orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Ya, Efesus 2 ayat 8 juga berkata,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, dia mencirikan imannya itu kepada Yesus Kristus. Apa sih iman itu? Kita banyak bicara tentang iman. Kita seringkali berkata kamu harus beriman. Kamu harus beriman bahwa Tuhan pasti tolong. Kamu harus beriman kepada Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan kita. Gitu ya. Tapi sebenarnya iman itu apa sih? Kepercayaan yang ada di dalam hati paling dalam. Iman itu sebenarnya keyakinan penuh yang ada dalam diri kita walaupun itu gak kelihatan. Walaupun gak kelihatan. Lalu iman itu tidak membuat kita ragu atau bercampur aduk, ya, atau ada campur tangan hal-hal lain yang membuat kita meragukan iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman ini juga memberi pengaruh, ya, buat pandangan hidup kita ke depan. Berapa banyak orang memiliki pandangan hidup yang kurang percaya. Dia kurang percaya nanti ke depan itu akan bagaimana hidup kita. Ke depan bagaimana keadaan negeri kita. Ke depan bagaimana keadaan ekonomi kita. Banyak mempertanyakan hal itu. Ya, bagaimana dengan sound system kita? Ya, terima kasih. Ada pertolongan Tuhan, pastinya. Nah, iman ini juga akan terlihat dari tingkah laku dan perbuatan kita setiap saat. Apakah kita beriman kepada Yesus Kristus? Itu terlihat dari sikap kita. Terlihat dari apa yang kita lakukan setiap saat. Apakah kita meragukan keadaan? Apakah kita meragukan masa depan kita bagaimana? Ya, secara khusus orang-orang muda di tempat ini yang masa depannya masih panjang katanya gitu kan. Padahal kita juga masih panjang ya Bu Gembala ya. Kita juga masih panjang banget masa depan kita. Ya, tugas kita masih panjang. Nah, ini yang terlihat iman kita kepada Yesus Kristus yang mencirikan kita hidup dalam kasih karunia. Nah, hal kedua, ciri orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, ya, hal kedua adalah hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Roma 2 ayat 4 bilang begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi ciri orang yang hidup dalam kasih karunia Allah itu dia bertobat terus menerus. Lalu kata orang kan bertobat cuma sekali. Padahal bertobat itu terus menerus. Karena di dalam kehidupan kita itu kita banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita banyak melakukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran, atau kita melakukan pikiran-pikiran negatif yang bukan dari Tuhan. Nah, itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita berpikir bahwa aduh capek ya kalau harus hidup seperti begini dan begitu. Capek juga ya kalau kita harus mengikuti apa yang kata firman, karena pada saat itu mungkin aja gak cocok. Nah, ini adalah satu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia secara umum. Karena melakukan kebenaran firman Tuhan itu harus benar-benar
dilakukan dengan sadar, tidak otomatis. Tidak otomatis, harus dilakukan dengan sadar. Nah, bertobat itu harus kita kerjakan setiap saat, supaya kita menjadi orang yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan tahu apa yang Tuhan mau. Masing-masing beda apa yang Tuhan rancang. Ya, pertobatan berbicara tentang berbalik dari dosa. Ya, seperti orang berbalik dari kegelapan menuju kepada terang. Ya, berbalik kepada Allah untuk minta pengampunan. Dan tentunya tidak lagi berbuat dosa. Ini yang berbicara tentang hidup di dalam pertobatan. Jika kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita pasti hidup di dalam pertobatan. Kalau kadang-kadang kita salah-salah pikir, salah-salah kata, salah-salah langkah, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat berbalik. Ya, kadang-kadang kan orang bilang, ya kan kita manusia biasa ya, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang salah. Bisa saja, tapi buru-buru berbalik, buru-buru bertobat. Kenapa? Karena kita mendadak sadar kita salah. Mendadak sadar karena kita hidup dalam kasih karunia Allah, maka Roh Kudus membuat kita sadar bahwa kita salah, bahwa kita keliru. Ya, itu sebabnya kita berbalik. Nah, itu adalah ciri kedua dari hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, ketiga, bagaimana ciri orang yang hidup dalam kasih karunia Allah? Maka dia hidup dalam kasih Kristus. Hidup dalam kasih Kristus. Matius 6 ayat 14 berkata begini, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika kita hidup di dalam kasih Kristus, maka hidup kita juga mengikuti apa yang Tuhan atur di dalam hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dengan seluruh keberadaan kita, tetapi juga kita mengasihi sesama. Ya, kita harus mengasihi sesama. Sangat gampang jika kita mengasihi orang yang kita senang, orang yang kita sukai, orang yang bergaul sama kita yang kita senangi. Itu adalah gampang. Tapi bagaimana jika Tuhan suruh kita mengasihi musuh kita? Jika Tuhan suruh kita mengasihi mereka yang melakukan hal yang kita tidak senangi, yang kita tidak sukain, apakah kita bisa mengasihi orang itu? Sangat susah katanya begitu kan? Sangat sulit, karena aku kesel sama dia, karena aku sebel sama dia, aku gak suka sama dia. Bagaimana aku bisa mengasihi dia? Tetapi kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Maka kita harus mengasihi dia sebagai manusia yang juga dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah hidup di dalam kasih Kristus. Nah, perasaan yang dimiliki manusia dengan menunjukkan perbuatan kepada orang lain. Jadi perasaan kasih itu harus kita tunjukkan melalui perbuatan, bukan hanya melalui perkataan. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi kita harus melakukannya dengan perbuatan. Jika saudara diperhadapkan, kita harus menolong orang, dan orang itu memang kebetulan musuh kita, katakan. Bukan musuh lah, orang yang kita gak sukain. Tetapi pada saat itu kita butuh tolong dia. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita hidup di dalam kasih Kristus. Kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, maka kita harus mencerminkan karakternya Kristus.
memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang harmonis. Kita harus lebih banyak sabar, lebih banyak menunjukkan kasih walaupun kadang-kadang kita kurang suka. Ini yang menjadi susah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan itu. Murah hati berbicara tentang apa yang kita lakukan kepada orang lain, yang sebenarnya kita gak kepengen lakukan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu jangan sombong, kamu jangan egois. Karena Tuhan mau kamu mengasihi orang yang kamu gak suka. Itu adalah ciri yang mana kita hidup di dalam kasih Kristus. Artinya Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Senggol dulu dah kiri kanan. Ada Kristus gak dalam dirimu? Ada katanya gitu kan. Ada. Nah jika ada Kristus dalam dirimu berarti kan gambarannya menonjol dari perilaku kita. Artinya perilaku kita itu harus benar. Nah kalau sekali waktu kita berperilaku gak benar nih, cepat-cepat bertobat. Karena kita hidup di dalam pertobatan. Ini ciri-ciri hidup manusia secara umum. Kejadian-kejadian manusia secara umum. Terjadi gak sama orang percaya? Terjadi. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, rajin ke gereja, rajin ikut doa, kita terhindar dari hal-hal ini. Tetapi kehidupan itu tidak demikian. Kehidupan itu begitu mengalir. Tuhan bilang kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Artinya Kristus harus hidup di dalam diri kita, sehingga waktu orang-orang melihat kita, dia melihat Kristus. Amin. Coba lihat dulu kiri kanan. Kelihatan gak ada Kristus? Kelihatannya? Kelihatan. Jelas ya. Ada pepatah berkata begini. Jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Siapa sih itu yang kenceng bener? Jangan suka mengingat itu jadi gitu deh. Jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tetapi jangan suka lupa-lupa akan kebaikan orang lain. Nah, amin. Artinya kita harus tetap baik. Kita harus tetap mencerminkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Sekali waktu kita diomel-omelin ya kan sama bos kita di kantor. Kesel gak? Siapa yang masih suka berkantor ada bos? Ya gak Pak Epi? Ya kan? Kesel kan? Lalu kita bertanya, emang aku salah apa? Gitu kan? Membenarkan diri. Nah tetapi pada momen-momen itu kita selalu diperhadapkan dengan itu. Mungkin tidak hanya di tempat kerja, di mana saja, mungkin di lingkungan, mungkin tetangga, mungkin di komunitas kita, ya kan? Mungkin di tempat kita arisan, di sini suka arisan nggak ya? Suka arisan ya kayaknya, ya kan? Ada aja gitu, membuat kita kesal. Nah itu harus buru-buru bertobat supaya hidup kita ada di dalam kasih Kristus. Amin. Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi orang lain sehingga kita tidak mementingkan diri sendiri. Ya, seringkali kita mementingkan diri sendiri terlebih dahulu. Ya, kita mementingkan kenyamanan kita terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah aman, kita udah nyaman, ya kita udah ada berada di zona nyaman, kita udah senang, baru kita pikirin hal lain. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu
dibanding dari kepentingan kita. Waduh, ini kan susah. Iya, memang susah. Tapi kalau kita mau hidup di dalam kasih Kristus, maka kita tidak boleh membedakan antara susah atau tidak susah. Tetapi kita harus merenungkan bahwa kita menjadi pelaku firman saja. Dan kalau kita sudah pegang itu, maka semuanya gampang. Amin. Gampang kok, nggak susah, ya kan? Asal kita mau melakukannya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, orang yang hidup dalam kasih karunia Allah yang keempat adalah hidup dalam kebaikan. Hidup dalam kebaikan. Roma 8 ayat 29 berkata, tujuan Allah menyelamatkan bukan hanya menyelamatkan orang dari neraka, tetapi supaya orang tersebut semakin serupa dengan gambar Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, ini berbicara tentang baik. Lalu kita bilang, oh aku udah baik kok, ya kan, aku banyak berbuat baik, aku banyak tolong orang, aku banyak berkorban, ya kan. Berbuat baik itu kan berkorban demi orang lain, ya. Aku banyak melakukan kebaikan supaya orang lain itu bahagia. Nah, banyak orang berkata demikian, tetapi pertanyaannya, apa begitu? Kebanyakan orang melakukan kebaikan karena memang dia pas senang dengan kebaikan yang dia lakukan itu. Tetapi kalau dia nggak senang, dia tidak melakukannya. Banyak orang melakukan kebaikan, menolong orang, membuat orang bahagia karena memang dia pas untuk melakukan hal itu, bukan karena istilahnya Tuhan mendorong untuk dia melakukannya hal yang dia tidak suka. Padahal kebaikan itu bukan hanya berbicara tentang melakukan satu hal yang dia suka. Seringkali Tuhan suruh kita berbuat kebaikan itu untuk melakukan hal yang kita tidak suka. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu adalah hal yang kita suka. Tetapi Tuhan perhadapkan kita untuk melakukan hal kebaikan itu. Nah, kalau kita hidup di dalam kebaikan, apakah kita selalu harus berbuat baik? Ini pertanyaan lagi, ada banyak orang bertanya. Kalau saya bilang begini, harus berbuat baik jika tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Jika perbuatan baik kepada orang lain itu adalah untuk melanggar firman Tuhan, maka jangan lakukan. Misalkan menutupi kebohongan, menutupi ketidakjujuran. Ya kan, ada orang minta, jangan bilang-bilang ya. Nah, kita mau berbuat baik nih sama dia, gak mau bilang-bilang gitu kan, kasihan ya. Nah, tetapi kan dia udah melakukan satu perbuatan yang melanggar. Nah, ini bagaimana kita diperhadapkan dengan dilema tersebut. Padahal kalau kita hidup di dalam kebaikan, kan Tuhan suruh kita melakukan hal yang baik. Nah, dalam hal ini kita harus berhikmat. Kita minta hikmat Tuhan. Kita tidak harus selalu baik jika itu untuk melanggar kebenaran firman Tuhan. Berarti kebaikan apa dong yang harus kita lakukan? Adalah nasihat. Kita berikan nasihat kepada orang tersebut bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar. Kita beri nasihat supaya dia bertobat, itu adalah perbuatan baik. Jika kita hidup di dalam kasih karunia, maka kita hidup di dalam kebaikan, maka itulah yang harus kita kerjakan. Hidup di dalam kebaikan. Amin.
Ciri berikutnya, cara untuk kita mendapatkan kasih karunia Allah tadi. Kita mau kan hidup kita di dalam kasih Tuhan, hidup kita dalam kebaikan, hidup kita di dalam pertobatan. Kita mau. Tapi bagaimana cara untuk mendapatkan kasih karunia Allah tersebut? Maka yang pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini hal pertama yang harus kita kerjakan. Banyak orang Kristen tetapi tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat pribadi. Dia sebagai KTP Kristen saja. Dia orang Kristen, tetapi dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Yohanes 6 ayat 65 berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Banyak orang Kristen, ya, dia hanya sebatas Kristen, tetapi dia tidak menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam rancangan Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya, perikop dalam Yohanes 6 itu berbicara tentang nasihat Tuhan Yesus yang dikatakan jika pengikut Yesus mau mengikut Yesus, maka mereka harus makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Ini adalah pengajaran yang keras. Tapi maksudnya apa? Maksud Tuhan di sini adalah bahwa setiap orang percaya yang menjadi pengikut Kristus harus hidup di dalam Kristus. Bukan beneran makan daging Kristus gitu, bukan. Tapi ajaran itu keras bagi orang-orang di zaman waktu itu. Ya, di zaman waktu itu Yesus berkhotbah dan dia berkata, jika engkau ingin menjadi pengikut aku, menjadi pengikut Kristus, maka harus hidup di dalam Kristus. Harus menjalankan apa yang Kristus sudah tetapkan. Tidak bisa lagi menjalankan kegiatan hidupnya semau-maunya. Nah, bagi banyak orang ini berat. Karena banyak orang Kristen yang mau hidupnya suka-suka dia. Dia merasa bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah menjadi orang percaya, saya aman. Saya sudah diselamatkan, saya aman. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Kerjakanlah keselamatanmu. Sehingga orang-orang yang menyatakan menjadi pengikut Kristus, dia harus mengikuti apa yang jalannya Tuhan. Jadikan Yesus Kristus itu Tuhan dalam diri kita. Maksudnya apa ya? Menjadikan Tuhan dalam diri kita. Jadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu kan mengatur ya, namanya Tuhan. Kita diatur sama Tuhan, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan kita, maka kita harus beri diri diatur sama Tuhan. Tapi seringkali kita mau mengatur diri, sehingga kita kalau mendengar kebenaran firman Tuhan yang agak keras dikit, terus kita ngambek, ya, kita marah. Ya, kita merasa ditegur. Padahal teguran Tuhan itu untuk kebaikan kita. Amin. Teguran firman Tuhan itu untuk kebaikan kita. Suka atau tidak suka. Seringkali gak suka memang. Tetapi kalau kita katakan, oh ini teguran Tuhan ini untuk kebaikan aku, maka oke aja, gak ada masalah. Tetapi kalau kita berkata, oh
firman Tuhan itu menegur dan aku gak suka ditegur, nah itu jadi masalah. Karena firman Tuhan itu kan mengajar dan menegur. Benar ya? Mengajar dan menegur. Kalau di sekolah kan gitu juga ya, mengajar dan menegur. Dan semakin tinggi level pengajarannya, tegurannya juga makin keras. Kalau petobat baru makan bubur katanya, tapi kalau yang sudah Kristen lama makannya nasi. Tapi nasi bisa bikin bubur ayam dong, oh bisa aja, ya kan? Tetapi kita jadi nggak bertumbuh. Kita jadi nggak bertumbuh. Firman Tuhan itu ada supaya kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Proses Tuhan kasih kita hidup sampai satu saat itu memang supaya kita nanti menjadi serupa dengan gambarannya. Kita terus diproses. Jadi kalau firman Tuhan menegur, kita harus bilang, oh puji Tuhan hari ini aku ditegur. Amin. Senggol dulu kiri kanan. Jangan takut teguran. Banyak orang Kristen takut ditegur. Jadi dia lihat-lihat dulu. Ini yang khotbah siapa ya? Kalau yang khotbah Bu Gembala agak keras, aku nggak ibadah deh. Gitu ya. Tapi kan di sini nggak ada yang begitu, nggak ada. Semua rajin-rajin. Amin. Semua malah minta sama Tuhan, Tuhan kapan dong aku ditegur gitu kan. Nah jadi dari zaman dulu itu Tuhan Yesus sudah banyak menegur para pengikutnya, para murid-muridnya. Yang tidak bisa terima teguran ya hilang gitu ya. Jadi caranya bagaimana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita, sebagai Tuhan kita yang mengatur hidup kita sesuai dengan rancangannya. Kemudian cara yang berikutnya bagaimana mendapatkan kasih karunia Allah. Yang kedua adalah menghargai kasih karunia Allah. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah jadi kasih karunia Allah ini harus kita hargai. Karena itu adalah hadiah buat saudara dan saya selagi kita semua ini tidak layak untuk menerimanya. Karena kasih karunia Allah ini berasal dari Allah. Nah waktu zaman dulu ya Rasul Paulus punya jemaat di Korintus itu, jemaat itu punya banyak karunia. Sampai mereka punya karunia berbahasa roh dan sebagainya, tetapi mereka menyalahgunakan karunia tersebut. Mereka tidak menghargai. Ya, karunia yang mereka dapati itu digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk menyombongkan pribadi, lalu untuk bertikai satu dengan yang lain pada zaman itu. Ya, sehingga kasih karunia yang diperoleh itu tidak digunakan untuk kepentingannya Tuhan, sehingga jemaat di situ pada saat itu menjadi kacau. Ya, menjadi kacau, terpecah belah. Ya, terpecah belah, lalu kemudian ada golongan-golongan tertentu yang merasa lebih hebat. Ya, golongan-golongan tertentu yang merasa lebih pintar dan sebagainya. Karena apa? Karena kasih karunia yang diterima dari Tuhan itu disalahgunakan. Itu sebabnya kita kalau mau menerima kasih karunia Allah, kita harus menghargainya. Harus kita gunakan
untuk kepentingan Tuhan. Karunia yang dapat diberikan bagi kita semua harus kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Amin. Bagaimana lagi berikutnya cara mendapatkan kasih karunia Allah? Yaitu menghidupi keselamatan dalam hidup kita. Menghidupi keselamatan artinya kita pegang ayat Yohanes 3 ayat 16 ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita menghidupi keselamatan itu kita menghargai kasih Tuhan. Kita menghidupi, kita membicarakan ya bahwa kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dia memberikan nyawanya supaya kita semua memperoleh selamat. Kita harus hidup saling mengasihi karena Yesus Kristus sudah mengasihi kita melalui nyawanya yang Dia berikan, supaya oleh karena perantaraan Dia kita diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Ini harus kita hidupi. Ya, keselamatan yang Tuhan kasih harus kita hidupi. Itu sebabnya karakternya Kristus harus ada di dalam kita. Kasih Yesus itu tanpa syarat. Asalkan kita mau percaya. Asalkan kita mau menerima Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Karena Dia sudah melakukan segalanya buat kita. Lalu apa balasan kita? Kita tidak bisa membalas apa yang sudah Dia kerjakan. Dia memberikan kita keselamatan, kita tidak sanggup membayarnya. Kalau kita bisa membayar keselamatan, wah, orang-orang kaya itu pasti selamat dong. Orang yang miskin gak punya uang, gak selamat dong. Tetapi Yesus berikan keselamatan itu tanpa syarat. Asalkan kita percaya, jadikan Dia Tuhan atas hidup kita, maka pengampunan dan keselamatan kita peroleh di dalam hidup kita. Amin. Kemudian cara berikutnya bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah. Mengasihi Tuhan dari hati kita sungguh-sungguh. Efesus 6 ayat 24 berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Maksudnya apa tidak binasa? Tidak binasa artinya adalah tidak berubah, sifatnya abadi. Ya, jadi kita harus mengasihi Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya, sifat orang percaya yang sejati itu mengalirkan kasihnya kepada Yesus itu tidak ada henti-hentinya, tapi dengan tulus, bukan dengan motivasi tertentu. Banyak orang mengasihi Tuhan Yesus kalau dia diberkati, ya kan? Kalau pas lagi susah, maka dia lupa. Nah, orang percaya harus terus-menerus mengasihi Tuhan itu terus-menerus dengan tulus. Jangan kita dua kaki. Maksudnya dua kaki apa sih? Dua kaki itu mau hidup menyenangkan hati Tuhan, tapi hidup juga dengan hawa nafsu dunia, karena kesenangan, karena kesukaan. Nah, tetapi untuk kita menerima kasih karunia Allah, kita harus mengasihi Tuhan itu dengan tulus, dengan terus-menerus, dengan mencerminkan kesungguhan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Berikutnya apa lagi yang bisa kita pelajarin untuk menerima kasih karunia Allah? Yaitu berikutnya adalah tinggalkan dosa bukan karena dipaksa.
Yohanes 4 ayat 39 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, firman ini berbicara tentang Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, Yesus berjumpa, lalu bercakap-cakap, lalu kita tahu pada zaman itu orang Yahudi tidak berurusan atau tidak berhubungan pertemanan dengan orang Samaria pada zaman itu, ya. Nah, lalu kemudian Yesus minta minum kepada perempuan itu, maka perempuan Samaria berkata, masa kan orang Yahudi minta minum dari orang Samaria, gitu kira-kira ya. Nah, tetapi Yesus bilang, kalau minum air yang daripadaku engkau tidak akan haus lagi. Ini berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya perempuan Samaria ini menjadi percaya dan dia bersaksi ke seluruh kota itu dan semua menjadi percaya. Ya, itu sebabnya kita harus benar-benar tinggalkan dosa bukan karena dipaksa. Nah, perempuan Samaria ini dia dikatakan bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Ya, hidupnya dengan dosa. Slide-nya nggak jalan ya. Udah ke 5. Oke. Ya, jadi perempuan Samaria itu hidupnya penuh dengan dosa. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka sesuatu terjadi. Perubahan hidupnya terjadi. Dia meninggalkan dosanya, bahkan dia menjadi saksi. Luar biasa. Amin. Dia menjadi saksinya Yesus Kristus dan kota itu diselamatkan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan kasih karunia Allah? Tinggalkan dosa. Tapi bukan karena dipaksa, tapi karena menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi. Kita menghargainya. Kasih karunia yang kita terima kita sangat menghargainya, sehingga kita meninggalkan perbuatan-perbuatan duniawi, perbuatan dosa, dan kita menjadi saksi seperti perempuan Samaria. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, mungkin kita satu dengan yang lain tidak sama, tetapi pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, ya, kita bicarakan aja tentang kasih Kristus. Nanti urusan dia bertobat adalah urusannya Roh Kudus, tetapi kita beritakan saja, kita cerita saja. Ya, kita cerita saja dimanapun kita berada, kita cerita saja, terlepas orang itu mau percaya atau tidak, tapi Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan supaya banyak orang bisa diselamatkan. Kasih karunia Allah tersedia buat semua orang, asalkan kita mau menerimanya, kita mau menghargainya, dan kita mau menghidupinya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita naikkan dulu pujian ini, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat isi hati-Mu bagi kami. Kasih karunia yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, di mana kami belum layak menerimanya tetapi Engkau berikan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami mau menghargai kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami mau hidupi. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau
kasih buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau memberikan segalanya agar kami memperoleh keselamatan yang kekal. Engkau telah memberikan segalanya. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu itu Tuhan. Hanya kasih-Mu saja yang memberikan kami kasih karunia di saat kami tidak layak menerimanya. Itu sebabnya Tuhan, ajarkan kami untuk menghargai kasih-Mu itu dalam kehidupan kami, dalam sikap kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, supaya seluruh kehidupan kami hanya memuliakan dan meninggikan Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kami, berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Setiap kita yang diberkati katakan amin, amin, haleluya. Baik, sudah banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Haleluya. Nah, saya mau kita kasih salam kepada kiri kanan kita, depan belakang, bilang begini. Tuhan Yesus mengasihi kamu, saya mengasihi kamu juga. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kamu, saya mengasihi kamu juga. Tuhan Yesus mengasihi kamu, saya mengasihi kamu juga. Haleluya. 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 Jangan lupa minggu depan kita sudah masuk di bulan berapa? Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 3. Kita ada baptisan air minggu depan. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Kita berdoa buat saudara kita yang akan dibaptis minggu depan. Ya. Jadi semua yang mau dibaptis minggu depan harus hadir, bawa perlengkapan pakaian ganti. Ya, kita akan melakukan baptisan jam 3. Jam 3 di Perumahan Alam Sutra. Puji Tuhan. Ya, lalu ada serangkaian kegiatan Natal. Nanti minggu depan akan diumumkan Natal Abi dulu, Natal Star Kid, baru bukan Star Kid ya, Super Kid ya. Super Kid baru Natal kita di tanggal berapa? Ada yang belum tahu Natal kita tanggal berapa? 17 Desember. Ya, 17 Desember. Oke. Kita akan doa berkat, lalu setelah itu kita akan merayakan ulang tahun hari ini. Ada yang berulang tahun, ya. Siapakah dia? Nanti kita lihat setelah doa berkat. Oke, mari kita naikkan satu lagu ini yang sudah lama kita tidak naikkan, tapi ini sangat indah kata-katanya. Saya mau kita naikkan lagu ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Mari kita angkat tangan. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom.
Saudara-saudara yang terkasih, terimalah segala berkat dari Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan pengurapan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya kita katakan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Kita nyanyi dulu happy birthday. Lalu saya undang yang berulang tahun dalam hari ini dan minggu ini, kalau ada dalam minggu ini. Hari ini yang berulang tahun adalah Ibu Heni Novianti. Lilinnya juga 3. Cuman niupnya satu-satu kan susah ya. Jadi terserah bagaimana dah. Yang penting lilinnya mati semua. Oke. Yuk kita akan hitung 3, 2, 1. Mereka akan kipas lilin.